Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan, kami alami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan tubuh yang sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 26 ayat yang keempat. Tertulis demikian, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mempercayai Tuhan merupakan pilihan dari waktu ke waktu. Setiap momen kita diperhadapkan dengan keadaan yang berbeda daripada momen-momen lainnya. Tapi dalam setiap momen itu, ada suatu kerinduan yang sama dari Tuhan, yaitu agar kita memilih untuk mempercayainya. Percayalah kepada Tuhan di setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Percayalah kepada Tuhan dari sejak kita bangun sampai kita tidur kembali. Percayalah kepadanya di setiap bulan, dari Januari sampai Desember. Dan percayalah kepada Tuhan dari tahun ke tahun dalam sepanjang umur hidup kita. Percayalah kepadanya di setiap saat. Bangsa Israel mempercayai Tuhan saat mereka keluar dari Mesir. Tapi iman mereka hanya sementara. Sebab begitu mereka masuk dalam proses perjalanan di padang gurun, sebagian besar dari mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kehilangan iman mereka karena kesulitan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang sering kali juga terjadi kepada kita? Kita sering percaya kepada Tuhan ketika semuanya oke, semuanya baik-baik saja dan lancar seperti yang kita inginkan. Iman semacam ini adalah iman yang biasa. Semua orang bisa memiliki iman seperti ini. Tapi ketika keadaan menjadi tidak seperti yang diharapkan dan kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, iman kita tidak memudar dan tidak menghilang. Inilah iman yang luar biasa. Iman yang extraordinary, iman yang excellent, iman yang dirindukan oleh Tuhan dari kita semua anak-anaknya. Tuhan mau agar kita mempercayai Dia dengan sepenuh hati kita selama-lamanya dalam segala keadaan dan dalam segala waktu. Dalam kehidupan kita selalu akan ada dua pilihan dalam berbagai situasi. Yaitu pertama, pilihan untuk mempercayai Tuhan. Atau yang kedua, memberontak terhadap Tuhan. Manakah yang mau kita pilih, saudara? Konsekuensi dari setiap pilihan sangat jelas. Mempercayai Tuhan akan membawa berkat dalam hidup kita. Dan memberontak terhadap Tuhan akan membawa hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berjalanlah di jalan kehidupan bersama dengan Tuhan. Nikmatilah hadirat Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kita. Pilihlah dan tetapkanlah hati kita untuk mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Baik atau tidak baik, mudah atau sulit, mari tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tidak disebutkan percayalah kepada Tuhan
5 tahun, 10 tahun. Tidak, saudara. Mempercayai Tuhan itu bukan sesuatu yang sementara. Tapi mempercayai Tuhan adalah sikap setiap hari, setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Alasan mengapa kita harus mempercayai Tuhan adalah karena Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia adalah gunung batu yang kekal. Artinya adalah bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kesulitan, persoalan, masalah, dan pergumulan apapun, percayalah selalu kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, sebab Tuhan akan memuaskan hati kita dengan kebaikan-Nya. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hidup kita di bumi ini, dan memberikan berkat kehidupan yang kekal bersama dengannya di dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Kehendak Tuhan buat saudara dan saya adalah mempercayai Dia dengan segenap hati kita selama-lamanya. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena itulah yang terbaik, yang membawa berkat kehidupan buat kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu melekat kepadamu, percaya dengan sungguh kepada Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang kembali meneguhkan iman kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, mempercayai Engkau selama-lamanya. Dalam situasi dan keadaan apapun saat ini ya Tuhan, yang kami alami, kami mau percaya kepadamu. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan, tapi kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Kami mau Tuhan, kami mau lebih dekat kepadamu. Kami mau berharap kepadamu Tuhan dan percaya, sebab hanya Engkau ya Tuhan, perlindungan dan kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau memelihara kehidupan kami di bumi dan di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin setiap langkah kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa memilih untuk percaya kepadamu Tuhan dalam segala situasi dan di setiap waktu, di sepanjang hari ini dan bahkan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.